di Polandia, bernama Camp Auschwitz, masih menyisakan trauma mendalam bagi bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi yang ditakuti Hitler dianggap akan memicu revolusi Bolshevik sebagaimana yang terjadi di Rusia, sehingga menghancurkan negeri para Tsar itu. Sebab itu Yahudi dijadikan Hitler sebagai musuh yang harus segera dibinasakan sebelum mereka sempat memupuk kekuatan. Ada teori yang mengatakan bahwa Hitler sangat khawatir dengan propaganda The Protocol of Zion, milik bangsa Yahudi yang bercita-cita menjadi pemimpin dunia, dan kebencian terhadap bangsa Yahudi yang melanda rakyat Jerman, dipicu oleh sikap masyarakat Jerman keturunan Yahudi yang menentang keinginan Jerman untuk berperang. Ras Arya yang merupakan mayoritas di Jerman, menganggap orang-orang Yahudi sebagai parasit, yakni ingin mendapatkan kemakmuran dari negara Jerman, tapi menolak membela negara untuk berperang. Bahkan, Hitler menyebut orang-orang Yahudi Jerman sebagai sekumpulan imigran yang merugikan Jerman. Akhirnya, rakyat Jerman yang banyak menjadi buruh para juragan Yahudi, mendukung penuh sikap Hitler. Mereka menyebut diri mereka sebagai korban-korban penindasan ekonomi oleh orang-orang Yahudi di negara sendiri. Hitler dibantu bala tentaranya, mulai mengatur rencana dengan menggiring para tawanan Yahudi, yang terdiri atas laki-laki, perempuan dan anak-anak, di kamp-kamp konsentrasi milik Jerman. Mereka dipaksa bekerja dan jarang diberi makanan serta obat-obatan. Ada sekitar 12.000 orang Yahudi setiap harinya dibakar dan dipaksa untuk menghirup gas sianida di ruangan-ruangan pengap hingga tewas. Era kelam ini disebut Holocaust, yang dalam istilah Yahudi berarti terbakar atau bencana. Tekanan kepada orang-orang Yahudi bermula dari gerakan anti-Semit atau anti-Zionis yang disuarakan oleh pemerintah Jerman. Tentara dan masyarakat bahu-membahu memberantas bisnis-bisnis para imigran Yahudi pada tahun 1933 hingga 1935. Puncaknya, pada September 1935 dilakukan sebuah gerakan yang disebut sebagai The Final Solution yang dicanangkan melalui sebuah konferensi di Nuremberg. Orang-orang Hitler segera mendata asal-usul kelahiran dan juga data-data mengenai perkawinan dan kematian penduduk Jerman keturunan Yahudi. Sinagog-sinagog diperiksa untuk mencari data-data. Razia pun dilakukan di perkampungan yang menjadi komunitas imigran Yahudi. Tidak ada perlakuan berbeda terhadap laki-laki, perempuan, anak-anak. Mereka digiring masuk ke truk-truk serdadu dan dikirim ke lokasi penahanan di wilayah Auschwitz, Polandia. Disinilah awal kengerian bermula. Mereka digiring ke dalam kamar-kamar pengap yang sudah dipasang pipa-pipa. Setelah ditinggalkan di kamar tersebut, pipa-pipa itu mengeluarkan gas sianida. Saat mereka menghirup, racun sianida itu pun masuk dalam paru-paru dan meracuni sel-sel darah mereka. Ada versi lain yang mengatakan bahwa tentara Jerman juga menyuntikkan zat kimia Zyklon B dengan dosis melebihi ambang batas, sehingga mereka menjadi kurus kering dan membuncit seperti malnutrisi. Zat tersebut mengambil asupan gizi dengan mempercepat reproduksi epidemi dan bakteri sehingga orang Yahudi mengidap malnutrisi. Lalu mereka yang sudah tidak berdaya diseret ke kamar gas dan sebagian dibakar. Peristiwa ini dipropagandakan sebagai Holocaust, sebuah tragedi massal yang memakan 6 juta orang korban dari bangsa Yahudi. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Jika kalian suka jangan ragu tekan like dan lain-lain dan seterusnya sampai loncengnya berbunyi.